Great. Wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru. Setelah kita selesaikan pembahasan kita tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Hari ini kita masuk tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Sebagai saudara menatap saya dan berkata, Gilbert kayaknya ini fans sama angka 33 nih. Kenapa ya, itu angka keberuntungannya atau apa ya? Yang nanya ini artinya gak ngerti Alkitab saudara. Karena saudara gue kasih dalam Tuhan, Yesus selama dia hidup, jadi ada banyak yang tanya kenapa sih kok Gilbert ngefans sekali sih sama 33? Loh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bukan saya ngefans sama 33. Baca Alkitab yang betul. Yesus melayani selama 33,5 tahun. Berarti waktu Yesus mati usianya berapa? 33,5? Enggak dong. Enggak ada orang bilang, selamat ulang tahun ke 33,5 ya. Enggak ada. 34 belum, 33 sudah lewat. Jadi masih disebut 33 tahun. Itu sebabnya buku-buku kita seringkali judulnya 33. Serial khotbah kita judul 33. Supaya saudara ngerti bahwa fokus dalam pelayanan gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah Yesus. Karena 33 menggambarkan usianya. Usia menggambarkan kepribadian orang itu. Iya kan, kalau kita bilang 12 tahun, oh dia masih anak-anak itu. Iya kan? Jadi 33 ini menggambarkan bahwa saya mau supaya saudara mudah mengingat bahwa sentral pusat dari pengajaran gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center bersandar pada Kristus. Kristus adalah pusat pemberitaan firman. Berarti pusat pemberitaan firman di gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center bukan berkat, bukan mujizat, bukan urapan. Meskipun itu semuanya benar. Urapan harus menyertai pelayanan. Berkat dan mujizat akan menyertai setiap orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Tetapi that is not the center. Itu hanya bonus-bonus yang Tuhan sediakan. Tapi pusat pengajaran kita harus Kristus. Amin. Saya harap saudara mengerti, bukan karena saya ngefans sama angka 33, tapi karena saya mau setiap saudara mengerti. Tanpa Yesus yang lahir, mati dan bangkit, sia-sia seluruh pengajaran kita. Nah hari ini kita masuk pada serial baru, 33 hal penting tentang penginjilan. Target saya, kerinduan saya sebagai gembala, melalui pengajaran ini, setiap saudara punya the spirit of preaching the gospel. Setiap saudara punya roh yang memberitakan Injil. Iya kan? Bukan sekadar berkhotbah. Tetapi punya kerinduan untuk membawa kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan. Karena saya khawatir this world doesn't need another preacher. Saya takut dunia ini tidak sedang membutuhkan pengkhotbah lain. Ada banyak orang muak dengar khotbah-khotbah. Tetapi dunia membutuhkan orang yang dapat menjawab kebutuhan. Dan itulah berita Injil. Karena berita Injil nilainya 3. Yang pertama konstruktif. Ya. Dan yang kedua, dia bukan hanya konstruktif. Tetapi dia juga harus kreatif. Dan yang ketiga, dia harus menjawab kebutuhan. Iya kan? Ketika berita Injil itu konstruktif, membangun. Bukan menghina, bukan menjatuhkan, bukan menyerang, bukan menghakimi.
konstruktif. Tapi juga kreatif. Dalam segala cara. Bukan hanya memberitakan Injil harus khotbah, saudara-saudara. Banyak orang muak dengar khotbah. Tapi kuncinya adalah harus menjawab kebutuhan. Wow, haleluya. Nah, hari ini, di minggu pertama bulan Desember, waktu kita menyiapkan diri juga untuk merayakan Natal, tema yang akan kita bahas, penginjilan bukanlah sekedar permohonan. Namun adalah kehendak dan perintah Tuhan. Jadi Tuhan tidak memohon-mohon, please, tolonglah, kalau bisa sempet-sempetin dong, kabarkan Injil. No. Perintah. Makanya sering juga disebut sebagai apa? Amanat agung. Perintah agung. Karena nadanya jelas, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Itu kalimatnya adalah kalimat perintah, saudara-saudara. Nah, ini yang kita mau belajar. Klik. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Konteksnya, ini sama-sama murid. Kalau ditarik garis hari ini sama-sama Kristen. Tapi ada Kristen yang menyembah. Ada Kristen yang bertobat, lahir baru, sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Tapi ada yang ragu-ragu. Ada yang main-main. Ada yang setengah-setengah. Hello? Lu di mana? Yang menyembah, ada yang ragu-ragu. Yang beriman, ada yang selalu khawatir. Yang taat dan setia, ada yang hanya cari keuntungan pribadi. Dan roh itu sudah ada dari zaman Yesus. Makanya Alkitab bilang di akhir zaman, yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dari zaman Alkitab bilang, orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya, yeah. Saudaraku, saya khawatir corona ini diizinkan Tuhan. Betul kita harus doa, minta tolong Tuhan, minta jamahan Tuhan. Kalau perlu tengking supaya corona ini habis dari muka bumi. Tetapi saya khawatir corona ini juga diizinkan Tuhan. Untuk memisahkan lalang dan gandum. Untuk memisahkan gelap dari terang. Untuk memisahkan kambing dari domba. Karena masa-masa pandemi ini kelihatan banget gitu. Yang gak tulus. Yang cuma mau cari panggung. Cuma mau cari sensasi di akhir zaman ini banyak. Ya kan? Yang pertobatannya nggak jelas juga tiba-tiba mau jadi pengkhotbah, menamakan dirinya evangelis. Ada. Ada, saudara, ya kan? Pengalaman pribadi sama Tuhan aja belum jelas, saudara. Apalagi belajar enggak. Cuman ya mungkin karena pangkat, karena kedudukan gitu kan. Karena sensasi-sensasi yang dibuatnya kan banyak orang sekarang kan kata Alkitab begitu. Banyak orang senang dengar yang menyenangkan dirinya, makanya orang sekarang senang buat kegaduhan. Tapi yang seperti ini kata Alkitab akan dimuntahkan. Karena Alkitab bilang yang kayak gini dari buahnya lah akan dikenal. Apa buah yang dihasilkan? Makanya jelas ketika melihat Yesus.
Mereka menyembahnya, tapi berapa orang ragu-ragu. Di akhir zaman akan makin terlihat antara yang tulus dan yang bulus, saudara. Antara yang sungguh-sungguh dengan yang cuma cari panggung, hidup dalam kemunafikan. Tapi baik yang menyembah maupun yang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya segala kuasa bukan lu punya, tapi Yesus punya. Makanya Daud bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena kuasa Yesus punya. Kalau saudara setuju tulis di live chat saudara. Segala kuasa di tangan Yesus. Orang boleh menghina Yesus. Orang boleh bilang Allahnya orang Kristen dipantek. Orang boleh bilang, wah Yesus hanya nabi. Orang boleh bilang apapun. Tetapi harinya akan tiba engkau menyadari. Segala kuasa di tangan Yesus. Dialah Imam Mahdi, dialah hakim yang adil. Dialah yang akan mengadili dunia dan dialah yang akan mengakhiri dunia ini. Karena dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia yang memulai dan dia yang mengakhirinya. Karena Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Kan kuasa sudah aku berikan. Ada di dalam tanganku. Dan jelas. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh yang manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus. Karena itu pergilah. Kalimat karena itu pergilah. Artinya jelas. Kita mengabarkan Injil bukan supaya orang menjadi orang Kristen. Tapi kita mengabarkan Injil. Supaya setiap orang mengenal kuasa terbesar. Kuasa yang menghancurkan setan. Kuasa yang menghancurkan kutuk. Kuasa yang menghancurkan maut. Kuasa yang menghancurkan neraka. Hanya ada di dalam Kristus. This is not about religion. Ini bukan soal agama. Tapi soal the power of God. Soal kuasa Allah. Makanya Yesus bilang. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu. Karena aku yang punya kuasa. Sementara banyak orang terbelenggu oleh iblis. Terbelenggu oleh maut. Terbelenggu oleh dosa. Terbelenggu oleh neraka. Kuasa yang di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Klik. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menyertai kita adalah yang mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa engkau takut? Jadi harus kita ingat. Mengabarkan Injil adalah mengabarkan berita yang menjawab kebutuhan manusia. Karena agama tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Agama tidak bisa menyelesaikan masalah kutuk. Agama tidak bisa menyelesaikan masalah kebinasaan. Kuasa Yesus sanggup. Ya setuju sama saya, katakan kuasa Yesus sanggup. Klik. Selanjutnya saya pelajari. 2 Timotius 4 ayat 1-3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dengan lain kata jelas dia akan menjadi Imam Mahdi. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala apa? Kesabaran dan pengajaran. Jadi bukan dengan menghina. Bukan dengan menghakimi.
Bukan dengan segala hal yang menghujat. Tapi ada dua hal, kesabaran dan pengajaran. Artinya dengan sopan, dengan keteraturan, klik. Karena akan datang waktunya. Saya khawatirlah hari-hari ini. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Makanya kita harus sabar dan dengan pengajaran. Artinya dengan bukti-bukti yang jelas. Dengan tuntunan yang bertanggung jawab. Bukan sekadar dengan menghina, memaki, menyerang, dan menghakimi. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Dan dalam keadaan inilah Injil harus menjadi jawaban. Yang setuju sama saya katakan Injil adalah jawaban. Ayo sama-sama bilang sama saya, Injil adalah jawaban. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Saya catat di sini. Ketika kita diselamatkan, dan untuk itu Alkitab jelas bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku, kata Yesus, yang memilih kamu. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali Roh Kudus. Nah, ketika kita diselamatkan, hal terutama yang harus tumbuh dalam kehidupan kita bukanlah keinginan, kerinduan, desakan untuk hebat dan sukses. Kalau kita hanya ingin jadi orang hebat dan sukses, ujung-ujungnya kita using God, using religion, memakai agama untuk kendaraan kesuksesan kita. Tidak sedikit orang akhirnya memakai jubah-jubah kepalsuan keagamaannya supaya dapat panggung. Oh dia rohani ya. Wah dia luar biasa ya. Dia udah mulai khotbah-khotbah loh. Ngeri saya. Kalau lihat orang khotbah-khotbah. Tapi berzina. Khotbah-khotbah. Tapi masih minum. Masih hidup dalam dosa. Jujur aja lah. Jangan munafik lah hidup seperti itu. Buku ini terlalu suci. Saya tidak bilang pendeta itu sudah sempurna. Tapi saya bilang kalau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi pekabar Injil, berjuanglah untuk meninggalkan yang najis. Jangan buku ini kita pakai untuk menjadi jubah-jubah kepalsuan kita. Untuk menutupi segala kemunafikan dan kebejatan hidup saudara itu. Dalam nama Yesus. Karena memang kita dipanggil untuk mengabarkan Injil. Tetapi Alkitab ajarkan kepada kita. Setelah kita bertobat. Kerinduan dan mimpi dalam kehidupan kita. Bukan sekadar bagaimana hebat dan sukses. Nothing wrong to be success. Many fact. Pada kenyataannya. Kalau engkau hidup benar, engkau hidup tulus, Tuhan memberkati engkau sampai engkau jadi sukses. Tapi menjadi hebat, menjadi sukses. Dia haruslah hanya bonus dalam hidup kita. Bukan tujuan hidup. Kalau itu menjadi tujuan hidup, kita akan menghalalkan segala cara. Tujuan hidup kita hanyalah taat dan setia. Amin. Dan waktu kita taat dan setia, makanya Alkitab bilang apa? Kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu akan diberkati, kamu gak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Yeeha. Wih. Klik selanjutnya. Nah, saya pelajari di sini. Salah satu hal terpenting yang harus kita taati adalah mengabarkan Injil. Kalau di hati kita hanya mau hebat dan sukses, maka seringkali kita hanya memanfaatkan Tuhan atau memanfaatkan agama sebagai jubah-jubah kepalsuan kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita agar jadi kenyataan.
Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Itu kondisi yang keliru. Karena yang harusnya menjadi kerinduan kita waktu kita diselamatkan, yaitu mau taat dan setia. Haleluya. Dan salah satu bukti kita taat dan setia untuk apa? Karena ini yang menjadi amanat agung. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk, yaitu mengabarkan Injil. Klik. Lalu saya coba kaji. Mengapa mengabarkan Injil itu penting? Sebagian saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta, khotbah seperti ini lebih pantas pendeta khotbahkan di sekolah-sekolah Alkitab, atau sekolah-sekolah teologi, atau sekolah-sekolah di mana anak-anak muda menjawab panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Bukan dalam ibadah minggu seperti ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, panggilan untuk mengabarkan Injil bukan hanya untuk mereka yang pendeta. Makanya Paulus bilang, kerjakanlah tugas pemberita Injil. Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terlebih aku baik mati daripada tidak memberitakan Injil. Berarti pekabaran Injil bukan untuk sekelompok orang. Tapi tugas pekabaran Injil untuk semua kita. Amin. Lalu kalau saya tanya sama saya, mengapa mengabarkan Injil itu penting? Karena Injil adalah berita baik. Dalam bahasa Yunaninya, Injil adalah evangelion. Evangelion artinya berita baik. Jadi kalau orang mengabarkan Injil menghina, orang mengabarkan Injil menjatuhkan, orang mengabarkan Injil memaki, orang mengabarkan Injil menciptakan kegaduhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia bukan kabarkan Injil. Dia kabarkan berita panas, saudara. Itu namanya infotainment, bukan Injil. Ya tapi kan kita harus menegur kesalahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Menegur kesalahan tetap kata Alkitab dalam kesabaran dan pengajaran. Jelas garisnya kok. Iya kan? Wanita yang tertangkap basah berbuat zina, pertanyaan saya, Yesus tegur nggak? Tegur. Tapi caranya bos kelas tinggi bos. Itulah berita Injil. Yesus kabarkan berita Injil nggak kepada wanita ini? Siapa yang lebih memberitakan Injil? Orang Farisi atau Yesus? Siapa yang lebih tegas? Orang Farisi atau Yesus? Wanita ini jelas berdosa, wanita ini jelas berzina. Apa yang orang Farisi buat? Dia seret. Dia seret. Dia seret. Kalau kita tanya sama orang Farisi, kenapa kau seret? Najis dia, najis dia, najis dia, dia berdosa. Itukah yang bernama ketegasan? Itukah yang bernama keberanian? Itukah yang bernama pekabar Injil sejati? Atau justru berita itu bernama berita kepahitan, kebencian, dan aroganisme? Bos, Yesus caranya berbeda. Dia bilang sama semua yang merasa hebat, merasa jago, merasa berani, merasa sungguh-sungguh. Yesus bilang, kalau ada yang tidak berdosa, lempar wanitanya duluan. Ternyata yang bilang diri berani, ternyata yang bilang diri sungguh-sungguh, hanyalah sekelompok orang-orang munafik yang senangnya menghakimi orang, bilang semua orang salah, cuma dirinya yang paling benar. Kalau tindakan seperti itu hari-hari dikaji oleh hamba-hamba Tuhan tertentu,
Kan hamba Tuhan tertentu sekarang kan senang mengkaji pendeta khotbah apa, wah dia cuplik, wah kayak dia yang paling pinter aja, kayak dia yang diangkat jadi bagian juri penilai khotbah pendeta. Kayak lu udah sempurna aja bos. Kadang-kadang enak juga sih ngeliat gitu-gituan. Khotbah pendeta diangkat, wah diulas, wah ini gak benar, ini gak benar, ini gak benar. Cuma lu aja yang paling benar. Enak kadang-kadang ngeliatnya. Terus yang angkat saudara jadi penguji siapa? Ngaca dulu bos, kayak udah paling bener aja. Seandainya itu diuji oleh penguji-penguji murahan ini. Apa jawab mereka? Yang Yesus ini ya, lemah, terlalu pengecut, terlalu mau disukai oleh semua orang. Oh ini orang-orang Farisi lebih hebat, lebih berani. Langsung menyatakan kesalahan. Langsung membongkar dosa. Langsung memberi hukuman. Langsung memberi tuduhan yang jelas. Wah ini lebih berani daripada Yesus. Baiklah Farisi. Yang saya mau ingatkan buat saudara. Yesus tidak pernah berubah. Kalau dia mengabarkan Injil dengan cara seperti itu. Saya percaya cara yang sama harus dijaga oleh setiap kita. Bos, Injil adalah berita baik bos. Injil bukan berita panas bos. Injil bukan berita yang membunuh bos. Injil bukan berita yang menghancurkan bos. Tapi Injil adalah berita yang membawa semangat. Yesus kemudian bilang, hai wanita tidak adakah yang menghukum kamu? Dia bilang tidak. Inilah berita Injil itu. Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Pulang dan jangan buat dosa lagi. Sama-sama menegakkan ajaran agama dengan caranya masing-masing. Mana yang Injil? Yang dibawa oleh orang Farisi? Nyeret-nyeret orang, menghukum orang, mempermalukan orang, menghina orang, menjatuhkan kelakuan orang itu. Atau yang Yesus buat? Yang merangkul. Yang memberi semangat. Yang memberi kekuatan. Dan membuat orang sadar bahwa dirinya berharga. Saya mengetuk hati setiap anak-anak Tuhan Yesus dari berbagai denominasi gereja. Dari berbagai aliran-aliran iman Kristen. Mari kita belajar memahami. Injil adalah berita baik. Injil adalah berita yang menjawab kebutuhan. Injil dia harus konstruktif. Dia harus kontekstual. Dia harus kreatif. Dan dia harus menjawab kebutuhan. Karena Injil adalah berita baik. Berita pengampunan. Berita kepastian, berita jalan keluar. Berita bahwa Yesus sanggup menolong dan menyelesaikan yang tidak bisa kita selesaikan. Yang kedua, mengapa mengabarkan Injil itu penting? Karena Injil adalah jawaban. Dunia ini begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Suami saya menyakitkan saya. Apa yang harus saya buat? Jawaban dunia bilang cerai aja. Istri saya telah merendahkan martabat keluarga kami. Secara manusia saya udah gak tahan. Dan secara perhitungan duniawi udah cerai aja. Tapi jawabannya adalah bahwa dia sanggup memulihkan yang sudah rusak. Dia bisa betulkan, haleluya. Itulah Injil. Injil membuat seorang tidak pernah berada di jalan buntu. Injil membuat seorang selalu hidup dalam pengharapan. We got the answer. Saudara yang setuju sama saya, ketik di live chat saudara, katakan saya punya jawaban. Ayo sama-sama catat di situ, saya punya jawaban. Kenapa orang stres? Kenapa orang depresi? Karena merasa nggak punya jawaban. Kenapa orang bercerai? Karena merasa nggak punya jawaban.
Kenapa orang lari ke narkoba? Kenapa orang lari ke seks bebas? Kenapa orang akhirnya punya perempuan lain, punya pria lain? Dan akhirnya hidup dengan perzinahan. Karena merasa nggak punya jawaban. Dan jalan-jalan pelarian bodoh yang menyengsarakan itu menghancurkan dan akhirnya merusak di depan saudara. Dianggap sebagai jawaban. Padahal itu jawaban yang dari setan yang akhirnya menyeret saudara ke neraka. Dalam kasih Kristus, saya mengingatkan buat setiap saudara sekalian. Ada Yesus yang dapat menjawab segala kebutuhan kita. Segala pertanyaan kita. Segala kebingungan kita. Segala ketidakpastian. Lipat tanganmu dan bilang, Yesus, aku gak ngerti. Aku gak sanggup. Aku gak kuat. Ambil alih. Dan kau berserah penuh. Tanpa kau sadari. Roh Tuhan mulai bimbing hidup saudara. Apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang dia sediakan. Yang ketiga, mengapa pekabaran Injil penting? Karena Injil adalah berita baik. Sementara dunia ini hanya mengabarkan berita-berita yang menakutkan. Berita-berita yang mencemaskan. Berita-berita yang menyengsarakan. Dan berita-berita yang melemahkan. Injil adalah berita baik. Yang kedua, Injil adalah jawaban. Sementara dunia ini penuh dengan kebingungan, ketidakpastian, berbagai pertanyaan, berbagai tekanan. Injil menjawabnya. Sehingga Alkitab berkata, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Melewati lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat aku. Yang ketiga, mengapa mengabarkan Injil itu penting? Karena Injil adalah jalan keselamatan. The end of the day, hidup bukan soal kaya, hidup bukan soal sukses, hidup bukan soal maju, hidup bukan soal semua yang saya inginkan terjadi. Tapi di end of the day yang paling penting adalah mengalami keselamatan. Apa artinya kamu dapat seluruh harta dunia ini jika jiwamu binasa? Tetapi Kristus menjamin. Dan jaminan Injil adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Bukan mudah-mudahan tidak binasa. Tapi tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kawan, sorry untuk ngomong ini. Agama Kristen tidak bisa menjamin kepastian keselamatan. Akan ada banyak orang yang beragama Kristen. Tapi kemudian dilempar ke neraka. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, kenapa begitu? Karena agamanya Kristen. Tetapi tidak hidup di dalam tuntunan Kristus. Karena Alkitab berkata, seberapa banyak yang menerimanya akan disebut anak-anak Allah. Alkitab tidak berkata seberapa banyak yang menjadi Kristen. Kristen adalah agama. Tetapi kekristenan itu sendiri adalah perjumpaan dengan Kristus. Semua agama sama, ajarannya baik. Mengajarkan untuk jujur, bertanggung jawab. Mempersiapkan untuk kita masuk surga. Mendorong kita untuk tidak berbuat dosa. Semua agama baik. Tetapi kekristenan berbeda. Karena kekristenan bukan sekedar agama. Tetapi kekristenan adalah pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan hidup kita. Sehingga kita berkata aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup dalam aku. Makanya jelas Alkitab berkata walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan diputihkan putih seperti salju. Maka Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Haleluya. Jadi jelas. Mengapa mengabarkan Injil itu penting? Yang pertama karena Injil adalah berita baik. Yang kedua karena Injil adalah jawaban. Yang ketiga karena Injil adalah jalan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Dunia hanya sibuk mengabarkan agama. Dan selalu saya bilang agama akan menjadi awal dari berbagai kerusuhan dan keributan. Tetapi jalan keselamatan
akan mempersatukan kita. Kalau kita sibuk soal agama, maka kita akan jadi orang-orang cupet. Yang senangnya menghina ajaran agama lain. Tetapi kalau kita mencari jalan keselamatan, kita tahu jalan keselamatan itu hanya satu. Makanya selalu saya bilang, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, mengapa mengabarkan Injil itu penting? Karena Injil adalah berita baik, karena Injil adalah jawaban, karena Injil adalah jalan keselamatan, karena Injil adalah the power of God, kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah, kata Alkitab. Karena dunia ini ada kekuatan lain. Yaitu kekuatan iblis. Saudara mau suka atau tidak suka, but the devil has power. Iblis itu punya kuasa. Makanya berkali-kali misalnya kita gini, saya nggak mau bohong, saya nggak mau bohong, bohong lagi. Berkali-kali kita bilang, saya mau berhenti berzina, saya mau berhenti onani, saya mau berhenti masturbasi, saya mau berhenti merokok. Emang merokok dosa? Bukan soal dosa. Terserahlah, ada yang percaya dosa, ada yang nggak dosa. Buat saya lepas saya dosa tidak dosa. Tapi dibungkus rokoknya aja udah tertulis. Rokok mengakibatkan kematian, mengakibatkan kanker. Kalau pendeta yang mengizinkan jemaatnya merokok, sorry untuk bilang ini adalah pendeta yang jahat, saudara. Terserah, saudara mau bilang saya fanatik lah. Saudara mau bilang Gilbert ajarannya remeh-temeh lah, terserah. Saya sayang sama saudara. Kan dibungkus rokok udah ada tuh gambar-gambar yang menakutin. Menakutkan. Rokok mengakibatkan kanker, sakit jantung, masih nggak mau denger, tambahin kemandulan. Saudara mau tetap merokok nggak apa-apa kan? Terserah. Pokoknya udah diperingatkan. Saya juga gitu, tugas saya sebagai pendeta memperingatkan. Saya nggak akan ke rumah saudara lalu maki-maki saudara masih merokok ya, lu ajar suami. No. Tugas saya menyampaikan. Why? Because I love you. Terserah saudara marah sama saya dan bilang, Gilbert ajaran cuma khotbah remeh-temeh, soal merokok lah, soal onani lah, soal masturbasi lah, soal selingkuh lah. Biarin. Masing-masing orang punya caranya sendiri, tapi I love you. Saya nggak mau lihat saudara menderita. Saya nggak mau lihat saudara terikat, terbelenggu. Karena saya kasih tahu setan itu punya kuasa. Sebetulnya engkau ingin lepas dari segala perbuatan dosa ini. Tapi kadang-kadang nggak bisa, kenapa ada kekuatan. Makanya kita butuh hidup dengan Injil. Kita perlu mengabarkan Injil, because Injil the power of God. The gospel is the power of God. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang menyelamatkan. Kekuatan yang membebaskan. Kekuatan yang melepaskan. Dan kekuatan yang memberi jaminan. Jadi orang yang hidup dalam Injil adalah orang yang hidup dalam kekuatan Allah. Makanya Alkitab bilang, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Makanya Alkitab bilang, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. The gospel is the power of God. Injil adalah kekuatan Allah. Klik. Selanjutnya. Mengabarkan Injil. Harus kita catat. Bukan hanya dengan berkhotbah. Catat baik-baik ya. Catat baik-baik ya. Tuhan gak suruh kita semua jadi pendeta. Tuhan gak suruh kita jadi pengkhotbah. Tapi Tuhan suruh kita mengabarkan Injil. Bu, ibu-ibu rumah tangga, engkau harus mengabarkan Injil. Bukan mengabarkan gosip, Bu. IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Jangan, Bu. IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Injil. Haleluya. Iya kan? Jangan suka begitu, Bu. Pak, engkau pengacara kah? Engkau pedagang kah? Engkau bisnismen kah?
Engkau karyawan swasta kah? Engkau pegawai negeri kah? Engkau polisi, engkau tentara. Tugasmu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Jelas. Karena panggilan mengabarkan Injil bukan hanya dengan berkhotbah. Namun yang paling penting buat saya, Allah melalui kesaksian hidup. What you are, speak so loudly that I cannot hear what you say. Keberadaanmu akan bicara terlalu kuat sampai saya tidak bisa dengar apa yang kau katakan. Meskipun kita nggak ngomong apa-apa, tapi kalau hidup kita luar biasa, orang tahu there is something different about you. Tapi sebaliknya lu ngomong Injil, Injil, wah Tuhan begini, orang lihat kelakuan lu, anak saudara. Buat saya, engkau penista agama. Engkau penista agama. Engkau penista agama. Karena penista agama adalah bukan sekedar orang yang menyerang agama lain. Tapi buat saya penista agama adalah orang yang terus ngomong tentang agamanya tapi kelakuannya busuk, kelakuannya liar, kelakuannya menjijikkan. Orang-orang kayak begitu, penista agama. Orang-orang yang kelihatannya pelayanan tapi selingkuh, pelayanan tapi masih hidup lesbian, homoseks. Ini penista agama yang sejati. Pelayanan. Tapi korupsi. Pelayanan. Tapi tempeleng istri. Itu penista agama yang sesungguhnya. Dia kelihatan bawa nama Tuhan. Tapi perbuatannya sangat menjijikkan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, bertobat. Karena pekabaran Injil bukan hanya sekedar berkhotbah. Tapi terutama melalui kesaksian hidup. Klik. Lihat 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh batu melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan khotbah. Jadi Paulus mau ingatkan jemaat Tuhan di Korintus. Kalau kamu bisa diubahkan Tuhan menjadi surat Kristus. Karena kami melayani bukan hanya dengan kata-kata. Tetapi dengan keseharian. Yang memuliakan Kristus, haleluya. Klik. Saya pelajari. Kalau kita bicara tentang mengabarkan Injil. Lalu kita mengerti mengabarkan Injil sangat berhubungan dengan kesaksian kehidupan kita. Maka apa yang perlu kita buktikan? Yang pertama, mengabarkan Injil bukan hanya menyampaikan khotbah. Tetapi kesaksian lewat mulut. Bahwa mulut kita selalu penuh syukur. Kata-kata yang membangun. Serta tidak malu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, mulut seperti itu yang menjadi kesaksian. Walaupun kau ngomong banyak tentang Yesus. Tapi mulutmu suka memaki orang, suka menghina orang. Suka ngomong kotor, ngomong curang, ngomong bohong. Buat saya, engkau hanya dagelan, saudara. Engkau hanya dagelan. Engkau hanya dagelan, pemeran sandiwara, saudara. Yang cuma kelihatannya lucu aja gitu. Wah, ini perannya lagi ngomongin Tuhan nih. Tapi kesehariannya, mulut jahat. Hari ini katakan, Tuhan aku mau memberitakan Injil. Karena dari mulut yang sama aku memberitakan Injil. Dari mulut yang sama aku tidak boleh memaki orang. Tidak boleh ucapkan kata-kata sia-sia. Tapi mulutku
harus terus memuliakan Kristus. Haleluya. Sama-sama bilang, mulut saya harus selalu jadi berkat. Amin. Jangan ngeluh terus. Jangan hidup dalam kebohongan, kecurangan, maki orang. Tapi kuasai. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Yang kedua, bukan hanya mulut, pikiran. Harus selalu positif. Dan mengingat firman serta kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Jadi orang di sekitar sudah nyaman gitu. Ini orang gak pernah pikir negatif gitu. Ini orang, karena ada orang yang kalau kita duduk sama dia, kita bingung gitu pikirannya gitu. Kok bisa mikir sampai senegatif itu gitu. Jangan begini, jangan. Ada orang yang kalau ngomong apapun gak ada positif. Kenapa pikirannya negatif terus, saudara? Mungkin sudah pikir, ya, tapi kan kita harus berjaga-jaga. Bukan gitu, roh setan sudah menguasai pikiran saudara. Kenapa sih kita gak pegang firman Tuhan? Firman Tuhan bilang apa? Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Bu, bisa gak sih Bu mikir yang positif tentang suami saudara? Pak, bisa gak pikir yang positif tentang istri saudara, Pak? Bisa gak pikir yang positif tentang pernikahan saudara? Meskipun sedang diambang badai, tapi kita percaya tangan Tuhan akan tolong. Kita percaya kemuliaan Tuhan akan mengubahkannya. Dan kuasa Tuhan akan menjadikannya baik bagi kemuliaannya. Setuju katakan amin. Yang ketiga, kesaksian hidup seperti apa ini? Hati kita. Hati selalu bersih. Jangan iri. Takut akan Tuhan. Penuh sukacita, tidak sombong. Makanya Alkitab bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Bos, mengabarkan Injil bukan soal pengetahuan ayat, bos. Mengabarkan Injil soal hidup yang memuliakan Kristus, bos. Kalau hati kita tuh iri, hati kita serakah, hati kita tuh gampang emosi gitu. Meskipun kau ngomong tentang Yesus, tapi hidupmu tetap jadi batu sandungan. Malah orang anggap saudara itu aneh gitu. Kenapa? Karena hanya ayat yang kau hafal. Tetapi kau tidak hidupi firman Tuhan itu sendiri. Jadi ingat ya, mulut kita harus selalu penuh syukur, kata-kata kita harus membangun. Dan bercerita tentang kebaikan Tuhan, pikiran kita selalu positif, mengingat firman serta kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan ingat hal yang menyakitkan, jangan ingat hal-hal yang melukai, jangan ingat hal-hal yang membangkitkan kepahitan dan emosi kita. Jangan ingat hal-hal yang bisa menyeret kita pada dosa, tapi ingat kebaikan Tuhan, kasih-Nya, anugerah dan kuasa-Nya. Yang ketiga, hati kita selalu bersih, takut akan Tuhan, penuh sukacita, tidak sombong. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Yang keempat, iman. Yang selalu meyakini janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Itu yang menjadi kesaksian. Kalau anak Tuhan selalu panik, sorry ya. Kalau anak Tuhan selalu khawatir. Anak Tuhan selalu ragu-ragu. Orang juga bingung. Katanya Tuhan lu hebat. Katanya Tuhan lu maha kuasa. Kalau khawatir begitu, ya tapi kan gue kan manusia biasa, ya gak bisa dong. Alkitab saya jamin sesuai imanmu jadi padamu. Saya berdoa hari ini. Setiap seorang melangkah dengan iman. Paulus bilang hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya, karena iman, saudara. Di masa-masa pandemi. Dan di masa kita merayakan Natal lagi, saudara. Ini kan hidup yang cukup berat, saudara. Ya namanya Natal, masa yang gak ada ucapan syukur sedikit lah di rumah. Makan bersama keluarga. Ya tapi kan situasi berat seperti hari-hari ini. Sehingga Natal membuat banyak orang down. Tapi kita punya iman. Bahwa Tuhan pasti bela, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti kerjakan mujizat. Karena Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah air mata menjadi mata air kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya. Ingat ya. Mulut kita penuh syukur.
selalu membangun. Pikiran kita selalu positif, mengingat firman kebaikan Tuhan. 3, hati selalu bersih, takut akan Tuhan, penuh sukacita, tidak sombong. 4, iman selalu meyakini janji Tuhan itu ya dan amin. Sehingga kita tidak goyah, kita tetap yakin dalam hidup kita. Karena kita bukan melangkah dengan kekuatan kita sendiri, tapi melangkah dengan iman. Dan Alkitab berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, iman kita. Haleluya. Yang kelima, keputusan. Nah ini penting. Bahwa keputusan kita selalu bergantung pada Roh Kudus sehingga selalu bijaksana. Jadi bukan sembarang mengambil keputusan. Life is about your decision. Hidup bukan soal takdir. Nyanyi lagi, takdir memang kejam. Kenapa engkau bercerai? Bukan karena takdir, karena keputusan. Kenapa engkau akhirnya jadi lesbian? Kenapa engkau akhirnya jadi homoseks? Kenapa engkau jadi orang yang emosional? Kenapa engkau jadi orang yang memusuhi semua orang? Keputusan. Oh enggak, pendeta kalau dia nyakitin saya jadi salah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang nyakitin kita kan punya keputusan. Mau mengampuni, mau balas, mau dendam, ya kan itu keputusan kita. Yusuf mengambil keputusan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. What is our decision today? Mau tetap dendam? Mau tetap hidup dalam perzinahan? Mau tetap nyalahin suami, nyalahin istri, nyalahin mertua? Sehingga hidupmu tertekan sendiri, emosi sendiri, kecewa sendiri, atau sebaliknya engkau mau mengampuni. Engkau mau mendoakan. Waktu engkau mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Menyerahkan segala keputusan Tuhan. Saya ini orangnya suka kasar mulut saya. Saya mau mengambil keputusan sekarang untuk berubah. Tuhan, saya pacaran sama orang yang tidak seiman. Saya mau ambil keputusan hari ini untuk putus. Karena aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang yang tidak mencintai Yesus saya. Haleluya. Saya udah punya istri. Kau masih dekat-dekat sama perempuan lain. Sekarang hari ini saya mau ambil keputusan. Lepas total dalam nama Yesus. Saya kan udah punya suami. Kalau saya masih ada chatting-chatting sama mantan saya. Hari ini saya ambil keputusan bebas dalam nama Yesus. Saya kan istri, kok saya suka bohongin suami saya. Saya buat banyak hal di belakang dia. Dan saya tahu ini perbuatan yang jahat. Saya mesti berubah dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita punya keputusan yang bijaksana, kita akan melihat banyak berkat istimewa. Saya akan nyakitin dia, saya akan mengkhianati dia, saya akan melukai dia. Sampai hari ini saya belum minta maaf. Kan lebih bagus saya merendahkan diri minta maaf. Masalah dia gak mau terima maaf saya itu kan nomor 2. Yang penting saya sudah merendahkan diri dan minta maaf. Apalagi ini menjelang Natal. Mari kita ambil keputusan yang bijaksana. Keputusan yang bijaksana yang pertama adalah mencari Tuhan. Keputusan bijaksana yang kedua adalah mengampuni. Keputusan yang ketiga yang bijaksana adalah berserah. Keputusan yang keempat yang bijaksana adalah membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan keputusan bijaksana yang selanjutnya adalah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Dengan ucapan syukur. Karena rahmat yang sempurna. Haleluya. Klik. Selanjutnya. Jadi ingat ya. Ada 6 hal penting dalam hidup kita yang harus kita jaga. Supaya bukan hanya kita bersaksi lewat mulut dan perkataan kita. Serta khotbah-khotbah kita, tapi lewat keseharian kita. Mulut yang harus penuh syukur. Kata-kata membangun, tidak malu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Pikiran selalu positif dan mengingat firman serta kebaikan Tuhan. Hati selalu bersih, takut akan Tuhan, penuh sukacita, tidak sombong. Iman selalu meyakini janji Tuhan, ya dan amin. Tidak pernah gentar, tidak pernah khawatir, tidak pernah bersungut, tidak pernah mengeluh. 5, keputusan selalu bergantung pada Roh Kudus sehingga selalu bijaksana. Yang ke-6, emosi selalu terkontrol, penuh kesabaran serta hidup dalam kasih. Kadang kala ada banyak orang gak bisa mengontrol emosinya.
Alkitab bilang apa? Alkitab bilang orang bodoh adalah orang yang melampiaskan sakit hatinya. Ada banyak orang yang bilang gini, oh kalau orang baik sama gue bisa lebih baik dari orang itu. Tapi kalau orang itu mau coba-coba sama gue bisa lebih jahat dari setan loh. Lebih jahat dari setan. Genderuwo dong lu. Iya kan, aneh-aneh aja. Tapi yang saya mau ingatkan, itu saya bilang, gejala kebinatangan. Mungkin sudah menatap saya, apa maksudnya gejala kebinatangan? Binatang juga gitu. Contoh anjing. Setiap ketemu anjing sudah kasih tulang. Masa setiap saudara dia. Iya kan? Tapi kalau setiap kali ketemu sudah tendang, setiap kali ketemu sudah tendang. Lihat udah datang ya kecium baunya ya dia udah kaing gitu ya kan. Dia langsung gonggong gitu ya kan. Kenapa? Ya karena itu. Budaya kebinatangan itu tadi. Kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Hidup Kristen enggak. Kalau kamu baik sama saya berbuat baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya tetap berbuat baik. Karena yang jahat sudah diangkat dari saya oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Saya berdoa. Supaya saudara mulai kontrol emosi saudara. Adik-adik muda, kontrol emosi kalian. Dan kalau saudara cari pasangan teman hidup, belajar buka mata yang betul. Seganteng apapun dia. Kalau dia gak bisa ngontrol emosi, kayaknya putus dulu deh. Sorry aja. Sorry. Secantik apapun dia. Kalau dia gak bisa ngontrol emosi, kayaknya putus aja saudara. Karena kalau dilanjutin, selamat menderita saudara. Mungkin saudara menatap saya dan mengatakan, tapi ini suami saya, pendeta istri saya, telat. Kalau udah menikah, nikmati saudara. Minta kuasa Tuhan menjamah, beri kesabaran untuk sudah menghadapi orang seperti itu. Tapi buat yang adik-adik muda, saya mau beritahu, kalau cari pasangan teman hidup, jangan udah keburu cinta. Sama dia cinta banget pendeta, dia luar biasa banget pendeta. Tapi lihat orangnya. Bisa kontrol emosi enggak? Kalau nggak bisa kontrol emosi, aduh. Rumah tangga saudara bisa jadi ring MMA saudara. Iya kan? Tinggal diliput aja, pilih TV mana yang ada pertandingan MMA saudara, ya kan? Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Kalau emosi saudara masih belum terkontrol, jangan pacaran dulu. Jangan pacaran dulu. Karena kalau saudara pacaran, saudara bisa menyengsarakan anak orang saudara. Karena orang yang berpacaran, apalagi masuk dalam pernikahan, dia adalah orang yang harus bisa dewasa mengkontrol emosinya. Sehingga dia ngerti apa artinya bersyukur, dia ngerti apa artinya sabar, dia ngerti artinya menguasai diri dan hidup dalam kasih. Karena orang yang tidak bisa menguasai dirinya kata Alkitab, seperti kota yang roboh temboknya. Klik. Karena pekabaran Injil adalah perintah dan kehendak Tuhan. Berarti, saya simpulkan ya. Satu, tugas setiap kita tanpa terkecuali dan tanpa alasan. Paulus bilang apa? Beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Kalau saudara setuju sama saya, ketik di live chat saudara. Tugas saya beritakan Injil. Jadi tugas kita bukan cuma nyelesain masalah kita. Tapi di tengah masalah kita bagaimana kita tetap jadi pemberita Injil. Bagaimana kita jadi kesaksian. Bagaimana kita jangan bikin malu nama Tuhan. Bagaimana kita jangan jadi batu sandungan buat orang. Jelas ya. Jadi yang pertama. Karena pekabaran Injil adalah perintah dan kehendak Tuhan. Berarti perintah pekabaran Injil adalah tugas setiap kita tanpa terkecuali dan tanpa alasan. Gak bisa bilang ya tapi situasinya beda pendeta. Ya tapi saya sendiri sedang banyak masalah. Ya tapi saya sendiri sedang dikecewakan. Ya tapi saya sendiri sedang gak ada duit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tugas setiap kita. Tanpa terkecuali. Dan tanpa alasan. Yang kedua. Karena pekabaran Injil adalah perintah dan kehendak Tuhan. Berarti
Jika kita mengerjakannya dengan ketulusan, pasti ada upah yang tersedia. Paulus bilang, upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Karena memberitakan Injil tanpa upah, upahnya dari sorga. Betul, dalam bagian lain dikatakan dalam Alkitab, barang siapa memberitakan Injil, dia akan hidup oleh Injil. Dia akan dicukupi oleh Injil. Tetapi Paulus berkata, upahku dalam memberitakan Injil adalah memberitakan Injil tanpa upah. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Kalau saya memberitakan Injil tanpa upah, artinya tidak diperhatikan, tidak dipedulikan orang. Bahkan justru dalam tekanan, dalam masalah, dihina orang, diejek orang, ditertawakan orang. Justru itu pada saat itu, sorga mencatatnya, haleluya. Gusti Allah ora sare. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu tidak tuli, bos. Tuhan itu tahu persis perjuangan saudara. Makanya Alkitab bilang jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Yes. Tugas saya beritakan Injil. Segala kebutuhan saya, dia yang mencukupinya. Haleluya. Yang ketiga, karena pekabaran Injil adalah perintah dan kehendak Tuhan. Berarti yang pertama, pekabaran Injil adalah tugas setiap kita tanpa terkecuali dan tanpa alasan. Yang kedua, jika kita mengerjakan dengan ketulusan, pasti ada upah yang tersedia. Dia bertanggung jawab buat kita. Upah dalam hal ini jangan cuma pikir materi, tapi dalam segala hal. Dia jaga, dia pelihara, dia tolong, dia sempurnakan hidup kita. Yang ketiga, dalam pemberitaan Injil kita tidak perlu takut dan khawatir jika kita menghadapi tantangan dan tekanan dalam melaksanakannya. Karena itu bukan urusan kita. Ada dua yang bukan urusan kita. Hasilnya dan reaksi orang. Kan tugas kita mengabarkan Injil. Hasilnya dan reaksinya bukan urusan kita. Hasilnya baik juga, kita nggak usah sombong. Wah, udah lebih 5.000 orang yang dibaptis karena pelayanan saya. Cie. Saya mau tepuk tangan dulu aja. Hebat nih ya. Hebat nih ya. Jadi 5.000 orang itu bertobat karena lu ya. Wah, hebat ya. Najis, saudara. Itu kesombongan yang paling bodoh, saudara. Berarti saudara nggak mengenal Alkitab dengan betul. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali Roh Kudus. Kalau saudara tanya sama saya, Gilbert, sudah berapa orang yang bertobat dalam pelayananmu? Jawaban saya sederhana. Saya nggak tahu. Karena tugas saya hanya memberitakan. Hasil dan reaksinya itu urusan Tuhan. Hasilnya orang itu diselamatkan. Bukan karena saya toh. Tapi karena Tuhan Yesus. Reaksi orang itu mau memuji saya. Saya tidak boleh jadi sombong dan takabur. Saya tidak boleh makan puji. Karena itu berarti saya masuk dalam jebakan setan yang berbahaya. Tapi orang itu mau menghina saya, mau memaki saya karena saya memberitakan Injil. Karena menurutnya salah lah, menurutnya ngaco lah, menurutnya rendahan lah, menurutnya remeh-temeh lah, menurutnya nggak alkitabiah lah, nggak teologis lah, silakan. Bukan juga urusan saya. Bos, urusan kita mengabarkan Injil. Yang setuju sama saya katakan, urusan saya mengabarkan Injil. Kenapa perlu mengabarkan Injil? Dunia banyak orang stres. Dunia banyak orang tertekan. Dunia banyak orang berjalan dalam gelap. Gak punya jawaban, gak punya kepastian. Gak punya tuntunan. Injil adalah jawaban. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Banyak orang sedang menuju neraka.
Kita berikan jalan keselamatan. Mereka nggak terima, nggak apa-apa. Karena tugas kita bukan memaksa, tugas kita bukan menghina, tugas kita bukan menjatuhkan, tugas kita memberi jalan, memberitahukan, meneladani, menjadi saksi lewat kehidupan. Dan berlaku firman Tuhan, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Selanjutnya, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena pekabaran Injil adalah perintah dan kehendak Tuhan, berarti kita tidak perlu kecewa jika belum berhasil. Sebaliknya kita tidak perlu menyombongkan diri jika berhasil. Karena hasilnya dan reaksi orangnya bukan urusan kita. Saudara-saudara yang sedang kecewa, saudara-saudara yang sedang sakit hati, saudara-saudara yang sedang merasa tertolak dalam pelayanan, merasa nggak sanggup, merasa nggak mampu dalam pelayanan. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara, itu adalah intimidasi iblis. Iblis mau engkau merasa kok gue cuma gini-gini aja ya. Kok kayaknya nggak pernah ada orang diselamatkan lewat pelayanan saya ya. Bukan urusan kita. Saudara yang sedang kecewa karena merasa kok pelayanan saya nggak berbuah ya. Kok saya nggak pernah memenangkan jiwa ya. Nanti kau akan kaget di sorga. Karena kau sampai di sorga. Tiba-tiba Tuhan menunjukkan kepadamu. Inilah buah-buah pelayananmu. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti memberkati kita dalam perkara-perkara yang lebih besar. Yesus sudah buat terlalu banyak buat hidup kita. Yang pertama, jangan tetap hidup dalam dosa. Yang kedua, jangan bikin malu nama Tuhan. Yang ketiga, jangan jadi batu sandungan. Dan yang keempat, mari kita balas cinta Tuhan. Dengan apa kita membalas cinta Tuhan? Dimanapun kita berada, pastikan kita hidup sesuai dengan Injil Kristus. Dan itulah kita mengabarkan Injil. Bukan hanya dengan menyampaikan khotbah, tetapi dengan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita.